Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak 12 MIPA, alhamdulillah untuk tahun ajaran 2023-2024, Ibu Dwi Wijayanti mengajar matematika peminatan di kelas 12 MIPA ya. Nah, mohon maaf untuk hari ini Ibu tidak bisa hadir tatap muka langsung karena sedang mendampingi MPLS kelas 10 ya. Jadi Ibu harapkan kalian tetap belajar ya walaupun secara online ya. Baik, untuk pertemuan pertama ya, kita akan membahas limit fungsi trigonometri. Nah, ada kompetisi dasar pada bab ini, yaitu menjelaskan dan menentukan limit fungsi trigonometri ya. Nanti kalian menganalisis secara intuitif arti limit fungsi di suatu titik ya. Mungkin di kelas 11 pastinya ya kalian sudah belajar limit fungsi aljabar. Nah, ini dilanjut dengan limit fungsi trigonometri. Pasti sudah tahu ya secara intuitif arti limit fungsi itu apa. Nah, selanjutnya mendeskripsikan sifat limit fungsi untuk menghitung nilai limit fungsi trigonometri. Yang 4.1-nya menyelesaikan masalah berkaitan dengan limit fungsi trigonometri ya. Nanti menganalisis masalah yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri, lalu mempresentasikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri tersebut. Nah, untuk tujuan belajarnya diharapkan melalui kegiatan pengamatan permasalahan nanti pada slide PowerPoint, kalian dapat menganalisis secara intuitif arti limit fungsi di suatu titik dengan tepat. Dan melalui kegiatan mengamati permasalahan pada slide PowerPoint, kalian dapat mendeskripsikan sifat limit fungsi untuk menghitung nilai limit fungsi trigonometri dengan tepat. Nanti melalui diskusi kelompok dalam menyelesaikan LKPD, kalian dapat menganalisis masalah berkaitan dengan limit fungsi trigonometri dengan tepat. Dan terakhir, melalui diskusi kelompok, kalian dapat mempresentasikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Baik, untuk pembagian kelompoknya pada pertemuan kali ini Ibu serahkan kepada kalian ya. Satu kelompok terdiri dari 5 peserta didik ya, 4-5, tidak lebih dari 5. Sebelum mulai belajar, kalian bisa menonton YouTube berikut ya. Nah, ini tautannya. Video ini menceritakan cara berdisiplin dalam melakukan kebiasaan baik ya. Jadi silakan ditonton. Nanti saat pertemuan berikutnya Ibu akan tanyakan informasi apa yang kalian dapatkan dari video tersebut ya. Kita lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ini adalah tokoh-tokoh yang berperan dalam limit fungsi ya. Nah, silakan kalian cari tahu juga siapa mereka ini ya. Baik, kita lanjut ke materi yaitu definisi limit secara intuitif. Ya. Jadi kalau secara intuitif ruas kiri, nilai di ruas kiri ini harus sama dengan nilai di ruas kanan ya. Nah, untuk nilai dari limit X mendekati ini V per 4 ya, sin 2X. Nah, nilai dari sin 2X untuk X mendekati V per 4 ini dapat kita lihat dari tabel. Nah, V ini adalah 180 derajat ya. Ketika kita bagi 4, itu adalah 45 derajat. Nah,
Yang sebelah kiri artinya yang sebelum 45, kita ambil sebelum 45 derajat kita ambil angka 44,999 derajat. Selanjutnya lebih lagi 44,99. Selanjutnya 4,9. Selanjutnya lebih kecil lagi 44. Ya. Ini yang lebih besar dari 45. 45,001. Selanjutnya 45,01. 45,1, 45,5 dan seterusnya. Ini semakin besar, yang ke kirinya semakin kecil ya. Lalu dapat dari mana ini 0,9939 dan seterusnya? Ini dihitung. X-nya kita ganti ya, sin 2X. Nah, X-nya kita ganti dengan 44 derajat. Berapa hasilnya? X-nya kita ganti dengan 44,9. Ini hasilnya diletakkan di sini. Dan seterusnya. Nah, ya, sampai sin 2X yang kita ganti dengan 45,5 derajat. Silakan kalian buktikan, boleh menggunakan bantuan kalkulatornya ya. Nah, kalau hasil pembuktiannya betul, ya, kita lihat bahwa ruas kiri ini nilainya adalah 0,999939 dan di ruas kanan ini menuju 0,9999. Artinya menuju angka 1 ya mereka ya. Nah, sehingga dapat kita tulis limit X mendekati V per 4 ya untuk sin 2X itu adalah 1 ya. Jadi terbukti ya secara intuitif bahwa nilai dari sin 2X untuk X mendekati V per 4 itu adalah 1. Silakan ditulis ya, dicatat. Selanjutnya, contoh yang kedua, nah, limit X mendekati 0 untuk sin 4X per 2X sama dengan berapa ya? Nah, kita lihat di tabel ini, karena mendekati 0 ya, ini Ibu tulis 0 per 0, ingat ya, kalau 0 per 0 itu tidak boleh ya di limit, tidak ada nilainya. Nah, kalau secara intuitif, ya ini ruas kiri yang lebih kecil, karena 0 itu di antara bilangan negatif dan positif. Jadi yang paling kecil ini yang negatif ya, yang paling besarnya itu yang positif. Negatif 0,001, negatif 0,001, negatif 0,1. Ini yang positifnya 0,001, 0,01, 0,1. Sama seperti tadi, X-nya kalian rubah ya dengan min 0,1 gitu. Jadi dihitung dulu sin 4 dikali min 0,1. Ya, berapa hasilnya? Terus dibagi dengan sin dibagi dengan 2X. 2 dikali 0, min 0,1. Nah, lalu dibagi ya. Dihitung, silahkan kalian buktikan dengan kalkulator kalian. Apabila ada perbedaan, bisa kalian diskusikan dengan teman kalian ya. Teman sekelompoknya. Nah, sehingga kita lihat ini ruas kirinya menuju 1,99946 dan ruas kanannya juga menuju 1,99946. Artinya ruas kanan dan ruas kiri ini sama ya. Nah, menuju angka 2, sehingga dapat kita tulis limit X mendekati 0 untuk sin 4X per 2X itu sama dengan 2. Bisa dilanjut? Nah, selain secara intuitif, metode menentukan limit fungsi trigonometri itu ada dengan substitusi langsung. Selanjutnya dengan rumus dasar limit turunan fungsi, dengan pemfaktoran, dan menyederhanakan rumus trigonometri. Nah, di sini untuk menyederhanakan rumus-rumus, kalian harus mengingat ya nilai trigonometri, identitas trigonometri ya, yang telah kalian pelajari di kelas 11 ya. Silakan dibuka kembali bukunya.
Untuk substitusi langsung, nah kalian juga sudah belajar ya, ketika ada limit fx menuju x-nya menuju A, ini tuh nilainya sama dengan f A. Jadi kalian tinggal ganti x-nya dengan A gitu ya. Ini kalau mau substitusi langsung. Nah, seperti nomor 1. Nomor 1 ini soal yang tadi ya, yang secara intuitif kita buktikan. Limit sin 2x untuk x menuju V per 4. Nah, tinggal x-nya diganti V per 4. Ya. Jadi, sin 2V per 4. Itu adalah sin 90. Ya. 2 per 4 itu bisa disederhanakan jadi 1 per 2. V itu 180. 180 dibagi 2, 90 gitu ya. Nah, sin 90 itu nilainya 1. Lanjut lagi untuk limit tan 3x plus 2. Nah, untuk V 3 per 4. Untuk x-nya menuju 3V per 4. Nah, tinggal kita substitusi, ganti x-nya dengan 3V per 4. Ya. Di sini jadi ada tan kalikan 9 ya, 3 kali 3, 9 V per 4. Nah, 9 V per 4 ini kalian hitung ya, nilainya jadi 45. Tan 45 berapa? 1 ya, ditambah 2, yaitu nilainya 3. Untuk selanjutnya limit x menuju 0. Nah, di sini x-nya kita ganti 0. Sin 0 per sin 0 ditambah cos 0. Sin 0, 0. Berarti kalian harus ingat ya, sudut istimewa. Di kelas berapa kalian sudah belajar sudut istimewa? Pastinya di kelas 10 ya. Mulai dari kelas 10 kalian sudah belajar sudut istimewa. Cos 0-nya adalah 1. Jadi 0 per 1 adalah 0. Ya. Selanjutnya, limit 1 min cos 2x per 2 cos 2x. Untuk x-nya menuju V per 2. Ini tinggal disubstitusi. X-nya ini 2 per 2 jadinya gitu ya. Dicoret jadi 1 min cos V per 2 cos V. Nah, cos V itu berapa? 180 derajat. Cos 180 derajat adalah minus 1. 1 min 1, jadi plus ya. Terus 2 dikali min 1, min 2. Jadi 2 per min 2 sama dengan min 1. Nah, jika ketemu hasilnya bukan 0 per 0, maka itu adalah jawabannya. Namun, ketika hasilnya 0 per 0, harus kalian selesaikan dengan metode yang lainnya ya. Baik. Untuk dengan menggunakan rumus dasar limit fungsi trigonometri, tolong dicatat ini ya, limit fungsi trigonometri, rumus dasarnya. Ya. Untuk nomor 1, ini kita lihat ini adalah contoh secara intuitif yang tadi ya. Limit x menuju 0. Sin 4x per 2x. Nah, ini polanya ini sama seperti rumus yang nomor 1 ya. Nah, tinggal kita ambil koefisien di depan x-nya A per B, yaitu di sini 4 per 2 sama dengan 2. Gampang kan? Untuk nomor 2, limit tan 2x per sin 3x. Nah, ini sama seperti di rumusnya itu yang nomor 7 ya. Tan per sin, tinggal kita ambil koefisiennya. 2 per 3. Yang terakhir, nomor 3, limit x menuju 0. Sin kuadrat x per 2x dikali tan 5x. Nah, di sini sin kuadrat x ini kita bisa faktorkan ya, kita uraikan menjadi sin x dikali sin x ya. Nah, sin x yang pertama kita pasangkan dengan 2x, lalu sin x yang kedua kita pasangkan dengan tan 5x ya. Boleh seperti ini? Boleh, karena ini adalah perkali
perkalian. Nah, selanjutnya kita tinggal masukkan ke rumus. Ini rumus yang nomor 1, tinggal ambil koefisiennya 1/2. Ini adalah rumus yang ke-8, ya, 1/5. Jadi 1/2 dikali 1/5 sama dengan 1/10. Bagaimana? Bisa ya dipahamin? Baik, kalau masih bingung silahkan didiskusikan dengan teman sekelompoknya, ya. Di sini Ibu akan memberi kalian LKPD, tolong diselesaikan, ya. Pertemuan berikutnya akan kita diskusikan bersama-sama. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.